Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nafila Aswafa Kamila Farid, Devi Novitasari, Ana Kartika Nur Safitri akan menjelaskan tentang pendekatan interdisipliner dalam studi hukum keluarga Islam. Cakupan bahasan kali ini ialah yang pertama, kajian multidisipliner sebagai model integratif interkonektif yang akan dijelaskan oleh Nafila Aswafa Kamila Farid. Yang kedua, pendekatan interdisipliner dalam studi hukum keluarga Islam yang akan dijelaskan oleh Ana Kartika Nur Safitri. Yang ketiga, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Devi Novitasari. Yang pertama, kajian multidisipliner sebagai model integratif interkonektif. Para ahli banyak menawarkan model kajian integratif interkonektif yang paling cocok dalam kajian Islam dan Muslim. Yang penjelasan ringkasnya sebagai berikut. Yang pertama, monodisipliner. Monodisipliner dapat diartikan di mana dengan satu disiplin ilmu tertentu menggunakan model tertentu. Maka, dalam studi monodisipliner, satu bidang ilmu tersendiri dengan objek material dan objek formal tertentu, dan dengan metode tersendiri. Yang kedua, antardisipliner. Antardisipliner yakni menempatkan satu ilmu menjadi objek material penelitian, sementara ilmu tersebut dikaji dari sudut pandang ilmu lain, seperti antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Yang ketiga, multidisipliner. Multidisipliner yang berarti kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing bekerja berdasarkan disiplin dan metode masing-masing. Definisi lain menyebutkan bahwa multidisipliner yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Yang keempat, interdisipliner. Interdisipliner berarti kerjasama antar satu ilmu dengan ilmu lain sehingga merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri. Definisi lain menyebutkan interdisipliner adalah pendekatan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu dalam pemecahan suatu masalah. Dengan kajian interdisipliner diharapkan mampu menyajikan natural setting dari objek kajian. Yang kelima, transdisipliner. Transdisipliner yakni upaya mengembangkan sebuah teori atau aksioma baru dengan membangun kaitan dan keterhubungan antar berbagai disiplin. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pendekatan interdisipliner dalam studi hukum keluarga Islam, model 1. Kajian interdisipliner adalah kajian yang menggabungkan atau melibatkan dua atau lebih disiplin atau bidang studi. Definisi lain menyebutkan kajian interdisipliner berarti kerjasama antar satu ilmu dengan ilmu yang lain, sehingga merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri. Profesor Herudin Nasution menyebutkan bahwa tujuan studi Islam interdisipliner ada 3 macam. Yang pertama yaitu untuk memahami Islam secara lengkap, komprehensif. Yang kedua, untuk memahami seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Yang ketiga, yaitu agar seluruh aspek dalam Al-Quran terhubung secara koheren. Pendekatan interdisipliner model 1 berarti kerjasama antar satu ilmu dengan ilmu yang lain, sehingga merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri. Boleh juga dikatakan integrasi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, sehingga membentuk satu ilmu baru dengan metode yang baru juga. Misalnya, perpaduan antara ilmu psikologi dan ilmu sosial menjadi psikologi sosial, perpaduan antara ilmu sosiologi dan ilmu agama menjadi sosiologi agama, demikian seterusnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Kajian interdisipliner model 1 ini sejalan dengan kenyataan bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara sintesis dari dua bidang ilmu pengetahuan yang berbeda dan berkembang menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Misalnya, ilmu sosial membutuhkan psikologi, maka muncullah psikologi sosial. Dengan definisi ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya interdisipliner juga satu ilmu baru sebagai hasil pengembangan.
Konsekuensi sebagai ilmu baru berarti mempunyai metode yang baru juga, sebagai akibat dari adanya epistemologi, aksiologi, dan ontologi baru. Dari contoh yang dicatat, ilmu sosial bergabung dengan psikologi, maka menjadi ilmu psikologi sosial. Dengan ilmu baru ini, maka berarti mempunyai epistemologi, aksiologi, dan ontologi baru, bukan lagi epistemologi, aksiologi, dan ontologi ilmu psikologi, bukan juga epistemologi, aksiologi, dan ontologi ilmu sosial. Selanjutnya adalah bahkan interdisipliner didefinisikan dengan interaksi intensif antara satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program pengajaran dan penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Dalam kajian ilmu hukum, dalam upaya melakukan penafsiran hukum juga terdapat interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner. Interpretasi interdisipliner biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sementara dengan interpretasi multidisipliner, seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum. Dengan perkataan lain, di sini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ramidi mengatakan bahwa kemungkinan ke depan interpretasi multidisipliner ini akan sering terjadi, mengingat kasus-kasus kejahatan di era global sekarang ini mulai beragam dan bermunculan, seperti kejahatan cybercrime, white collar crime, terorisme, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir dengan kesimpulan, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya pendekatan interdisipliner yang di sini adalah model 1, menggabungkan beberapa disiplin keilmuan untuk menemukan penyelesaian masalah atau problem solving yang berdasarkan pada hasil kajian dan saringan tematik. Pada prinsipnya, interdisipliner juga satu ilmu baru sebagai hasil pengembangan. Konsekuensi sebagai ilmu baru berarti mempunyai metode baru sebagai akibat dari adanya epistemologi, aksiologi, dan ontologi baru. Dalam studi Islam, tujuan interdisipliner ada 3, yaitu 1. Untuk memahami Islam secara lengkap atau komprehensif. 2. Untuk memahami seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah agar seluruh aspek dalam Al-Quran terhubung secara koheren. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas kesalahannya, kami minta maaf. Kami sampaikan terima kasih.